Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Zulfa Kasyawati. Saya Ina Sofa Saksalila. Saya Sulistiawati. Saya Erlawati. Kami dari mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifki Rufaida. Saya perwakilan dari kelompok 2. Tadi kan dari kelompok 3 menjelaskan tentang cloning. Tolong jelaskan proses atau tahapan cloning. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan Rifki Rufaidah. Pada tahap pertama diambil beberapa sel tubuh dari domba A, kemudian diambil sel telur dari domba B. Sel tubuh domba A diambil inti selnya dan sel telur domba B dikeluarkan inti selnya sehingga tersisa badan sel telurnya. Inti sel domba A disuntikkan ke dalam sel telur domba B. Selanjutnya sel telur A akan berkembang menjadi embrio dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain domba C. Pada akhirnya akan lahir domba yang mirip dan identik dengan domba A karena domba A sebagai pendonor inti sel. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifki Rufaida. Saya perwakilan dari kelompok 2. Tadi kan dari kelompok 3 menjelaskan tentang cloning. Tolong jelaskan proses atau tahapan cloning. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan Rifki Rufaidah. Pada tahap pertama diambil beberapa sel tubuh dari domba A, kemudian diambil sel telur dari domba B. Sel tubuh domba A diambil inti selnya dan sel telur domba B dikeluarkan inti selnya sehingga tersisa badan sel telurnya. Inti sel domba A disuntikkan ke dalam sel telur domba B. Selanjutnya sel telur A akan berkembang menjadi embrio dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain domba C. Pada akhirnya akan lahir domba yang mirip dan identik dengan domba A karena domba A sebagai pendonor inti sel. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bioteknologi peternakan. Telah dijelaskan oleh Ernawati. Saya akan menjelaskan tentang bioteknologi peternakan. Bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Ciri-ciri utama bioteknologi adalah adanya benda biologi berupa benda, mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, adanya pendaya gunaan secara teknologi dan industri. Dan produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian dalam bidang peternakan. Bioteknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi tinggi, dan hormon. Pertumbuhan contoh vaksin untuk ternak yaitu vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia, vaksin NCD untuk mengobati penyakit tetelo pada unggas, dan vaksin untuk penyakit flu burung. Terus poin yang kedua adalah teknologi transplantasi nukleus. Dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly. Melalui cloning hewan, beberapa organ manusia untuk keperluan transplantasi
penyembuhan suatu penyakit berhasil dibentuk. Tahapan teknologi cloning adalah isolasi nukleus atau inti sel dari hewan donor, isolasi sel telur, pengambilan nukleus dari sel telur, penggabungan nukleus dengan sel telur, pemasukan sel telur ke dalam rahim. Untuk penerapan bioteknologi pada peternakan akan dibawakan oleh Devi. Di sini saya akan membacakan penerapan bioteknologi pada peternakan. Teknologi induk buatan sering dilakukan pada hewan langka yang sulit bereproduksi secara alami. Embrio hewan ini ditransplantasikan pada rahim spesies lain yang masih berkerabat. Dengan cara ini, diharapkan hewan langka tersebut terhindar dari ancaman kepunahan. Berikut beberapa penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan. Dikenal dengan nama kawin suntik. Kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Selanjutnya, transfer embrio. Apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Teknik TE ini betina unggul tidak perlu bunting tapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus tetapi memiliki kemampuan untuk bunting. Embrio yang akan ditransfer ke resipen disimpan dalam foley kateter 2 jalur yang steril tergantung ukuran serviks. Sebelum dilakukan panen embrio, bagian vulva dan vagina dibersihkan dan disterilkan dengan kapas yang menggunakan alkohol 70%. Embrio yang dapat langsung ditransfer ke dalam sapi resipen atau dibekukan untuk disimpan dan ditransfer pada waktu lain. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sulistiawati. Bioteknologi peternakan, teknologi transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang telah mengalami rekayasa genetika sehingga dihasilkan hewan dengan sifat yang diharapkan. Teknologi transgenik pada hewan dilakukan dengan cara penyuntikan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Tujuan dari teknologi ini adalah meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur. Hormon BST atau dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. BST ini mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu. Jika hormon yang dibuat dengan rekayasa genetika ini disuntikkan pada hewan, maka produksi susu akan meningkat 20%. Pemakaian BST telah disetujui oleh FDA. Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di Amerika berpendapat susu yang dihasilkan karena hormon BST aman dikonsumsi, tapi di Eropa hal ini dilarang karena penyakit mastitis pada hewan yang diberikan. Hormon ini meningkat 70%. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ines Sofa. Manfaat bioteknologi dalam peternakan. Pemanfaatan biologi pada bidang peternakan pun sudah sedemikian besar dengan menerapkan pengetahuan cabang-cabang biologi seperti zoologi, anatomi hewan, fisiologi hewan, genetika, biologi
reproduksi, embriologi, dan biologi molekuler atau rekayasa genetika. Para peternak dan masyarakat yang lebih luas telah dapat menikmati hasilnya. Melalui penerapan ilmu-ilmu tersebut telah banyak dihasilkan ternak varietas unggul, diantaranya adalah ayam penghasil banyak telur, ayam pedaging, sapi penghasil banyak susu, dan domba pedaging. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh Devi Zulfa. Kesimpulan dari makalah kami adalah bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup, mikroba, tumbuhan, hewan, beserta sistem lainnya, sehingga menghasilkan bahan atau sumber daya yang memiliki nilai tambah bagi kesejahteraan umat manusia. Bioteknologi pada bidang peternakan sudah menimbulkan kemajuan dan menguntungkan bagi manusia, dan bioteknologi yang tradisional hingga menjadi bioteknologi yang modern. Tetapi selain menggunakan bioteknologi juga mempunyai kekurangan. Tetapi selain menguntungkan bioteknologi juga mempunyai kekurangan.